Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arianto dengan NIM 120122173 dari kelas TAI 4612. Di sini itu saya akan eh, menjelaskan eh, dengan materi yaitu Design of Radiation Therapy Problem. Nah, di sini itu kita akan menganalisis suatu kasus yaitu di mana Mary baru saja didiagnosis menderita kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, ia memiliki tumor ganas besar di daerah kandung kemih. Mary harus menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Nah, yang seterusnya, adapun tujuan dari kasus ini yaitu untuk memilih kombinasi BEM yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik setelah desain perawatan dikembangkan dan diberikan dalam banyak angsuran terbesar selama beberapa minggu. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan berhubungan dengan kendala fungsional dalam bentuk lebih besar dari sama dengan, kita di sini akan menggunakan model merancang terapi radiasi merah ini menggunakan tabel yang ada di bawah ini. Di sini ada area, terus ada fraction of entry dose absorbed by area, average atau rata-rata, terus ada restriction on total average dosage kilorad. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, untuk yang selanjutnya yaitu data dari tabel yang tadi. Kemudian kita akan gunakan secara langsung untuk memutuskan model pemrograman linier X1 sama dengan dosis pada titik masuk untuk BEM 1 dalam kilorad, X2 sama dengan dosis pada titik masuk untuk BEM 2 dalam kilorad. Nah, di sini itu kita itu akan meminimaliskan fungsi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatasnya yaitu 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Pembatas 2-nya 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Terus pembatas 3-nya 0,6 X1 tambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6, di mana X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, data dari pembatas-pembatas itu didapat dari tabel di atas. Terus yang seterusnya itu ada bentuk standar, di mana kita itu di sini akan meminimaliskan fungsi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 dengan pembatas 1 0,3 X1 ditambah 0,1 X2. Nah, di pembatas yang seterusnya ini kita itu akan mengubah pertidaksamaan dari pembatas sebelumnya menjadi persamaan. Nah, pada pembatas 1 kita itu akan menambahkan variabel steknya itu X3. Nah, pada pembatas 2 itu kita tidak mengubahnya tapi tetap sama karena sudah sama dengan. Nah, pada pembatas 3 eh, ditambahkan minus negatif X4. Kenapa ditambahkan minus 4? Itu karena dalam pertidaksamanya itu lebih dari sama dengan. Jadi nilainya itu di X4 itu sama dengan negatif. Di mana di mana X1, X2, X3, X4 lebih dari sama dengan 0. Terus yang seterusnya eh, bentuk standar dari fungsi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah MX5 ditambah MX6 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7.
Nah, di dalam pembatas ini kita akan menambahkan variabel semu yaitu pada pembatas 2 dan pembatas 3, yaitu 0 jadi 0,5 x1 ditambah 0,5 x2 ditambah x5 sama dengan 6, 0,6 x1 ditambah 0,4 x2 minus x4 ditambah x6 sama dengan 6, di mana x1, x2, x3, x4, x5, x6 lebih dari sama dengan 0. Dikarenakan variabel semuanya ditambahkan 2, maka di sini juga ditambahkan koefisiennya 2 juga, m-nya 2 juga. Nah, yang seterusnya ketika kita sudah mendapatkan hasil dari data-data berikut ini, kita akan masukkannya ke dalam tabel perbaikan, di mana variabel x1, x2, x3, x4, x5, x6 dengan nilai koefisiennya yaitu 0,4, 0,5, 0, 0, M, dan M. Terus ada basisnya X3, X5, X6 dengan koefisien 0, M, dan M. Nah, pada baris C barnya itu kita dapatkan 0,4 min 1,1 M itu dengan cara 0,4 dikurangi 0 dikali 0,3 di M dikali 0,5, M dikali 0,6, maka akan didapatkan 0,4 minus 1,1 M. Nah, dan nilai dari konstanta ini itu didapatkan dari hasil nilai ini, dari pembatas ini, 766. Terus yang seterusnya, pada nilai Z sama dengan 12M ini, kita itu didapatkan dari 0 dikali 7, M dikali 6, ditambah M dikali 6, maka didapatkan menjadi Z sama dengan 12M. Nah, di sini tuh kita akan mencari entry X yang masuk, yaitu dengan cara melihat nilai negatif terbesar, yaitu ada pada X1. Berarti variabel masuknya itu ada pada X1, sedangkan variabel keluarnya itu berada pada X6, itu karena kita dicari dengan cara ratio dengan 7 dibagi 0,3, 6 dibagi 0,5, 6 dibagi 0,6 didapat masih 10 dari hasil nilai ratio terkecil. Terus yang seterusnya di tabel iterasi 2, pada tabel iterasi 2 ini kita akan eh, meng Oke, lanjut untuk yang seterusnya, yaitu dalam perpotongan ini itu harus 0,5 harus bernilai 1. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mengobekannya, yaitu dengan cara 1,6, 1, nah, dari baris perpotongan itu kita akan mengobekannya, yaitu dengan cara 1/0,6B3. Nah, akan didapatkan hasil yaitu 1, 0,01, terus X2-nya 0,67, X3-nya 0, terus X4-nya min 1,67, X5-nya 0, dan X6-nya akan dapatkan 1,7. Kita akan mendapatkan barisan baru. Nah, ketika hasil perpotongannya itu sedangkan 1, maka di atasnya kita harus mengenalkan yang di atasnya dengan cara mengobekkannya lagi, yaitu dengan min 0,5B3 ditambah B2, maka akan didapatkan hasil baru, yaitu seperti pada tabel ini. Terus kita akan mengobekkan yang baris 1 dengan cara min 0,B3 ditambah B1. Terus akan didapatkan hasil seperti pada tabel. Nah, sudah itu ketika sudah didapatkan hasil dari iterasi 2 ini, kita akan mencari entry variabel yang masuk dan entry variabel yang keluar lagi. Nah, di sini
entry variabel yang masuknya itu berada pada X4. Nah, terus variabel yang keluarnya itu ada pada X5. Didapatkan dari hasil rasio yang terkecil yaitu 1,2. Nah, pada perpotongan ini tuh 0,83-nya itu harus bernilai 1, yaitu dengan cara kita mengobekkannya kembali, yaitu dengan cara 1/0,83 B2, maka akan didapatkan baris baru seperti pada tabel ini. Yang seterusnya, eh, pada perpotongan ini baris 1 harus kita ubah menjadi 0 dengan cara diobekkan, yaitu dengan min 0,5 B2 ditambah B1. Maka akan didapatkan hasil seperti pada tabel ini. Nah, seterusnya pada baris 3 juga kita harus mengobekkannya juga, yaitu dengan cara 1,67 B2 ditambah B3. Maka akan didapatkan hasil seperti pada tabel ini. Nah, maka kita akan mendapatkan eh, X1-nya sama dengan 12, X2-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 44,8. Nah, kita sudah tahu di sini itu kan eh, C barisan C barnya itu sudah tidak ada bernilai negatif karena di sini kita akan meminimaliskan fungsi dari tujuannya tersebut. Maka eh, pada nah jadi dapat dengan cara mencari Z-nya itu Z-nya sama dengan 4,8 itu dengan cara 0 dikali 3,4, 0 dikali 1,2, 0,4 dikali 12, maka akan didapatkan Z optimalnya itu sama dengan 4,8. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari kasus ini yaitu dosis pada titik masuk untuk BM1 adalah 12 kilorad dan dosis pada titik masuk untuk BM2 adalah 0 kilorad sehingga dosis masuk yang diserap oleh anatomi sehat adalah 4,8 kilorad. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.